Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat beberapa tayangan mengenai perpecahan demi perpecahan yang terjadi di dalam tubuh gerombolan pembenci Pak Jokowi. Dan ini terlihat beberapa hari belakangan ini mereka semakin tidak kompak, teman-teman. Dan terjadi pertengkaran kecil di antara gerombolan pembenci Pak Jokowi. Seperti kita lihat bagaimana Faisal Assegaf yang kemarin seolah-olah pasang badan untuk Pak Jokowi, dan sekarang dia diserang oleh kelompok Roy Suryo CS dan kelompok Rocky Gerung CS. Dan kemudian bagaimana Bang Empel ketika konferensi pers atau wawancara di Polda Metro meninggalkan kuasa hukum dari Rismon, dan bagaimana Bang Empel ketika tampil di salah satu stasiun TV, dia sedikit mengkritik ulah ataupun tingkah laku dari kliennya. Ini kan konyol, teman-teman. Kok bisa-bisanya terjadi hal-hal demikian? Apakah karena pembagian upetinya yang tidak merata? Ataukah memang kepentingannya yang sudah tidak barengan lagi nih? Apalagi kan di dalam situ ada banyak sekali kelompok, teman-teman. Ada dugaan kelompok partai politik, ada dugaan kelompok-kelompok radikal yang pernah dibubarkan Pak Jokowi, ada kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkan Mas Wapres Gibran, ada kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkan marwah dari Pak Jokowi, dan masih banyak lagi, teman-teman. Dan untuk menyatukan itu semua sepertinya sangat sulit. Itulah mungkin kenapa sekarang mereka terpecah. Dan selain itu, kita juga akan melihat bagaimana juru bicara dari Partai Demokrat diskakmat oleh salah satu politisi dari Partai Solidaritas Indonesia. Nah, dan terakhir kita akan menyimak bagaimana MBG menjadi jalan keluar bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana di daerah Sumatera. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Rasanya klien kami itu agak berlebihan, bahkan ya offset gitu. Kalau mengambil pilihan bermediasi, berdamai atas nama pribadi, padahal perkara ini substansinya sudah perkara publik. Jadi kita tidak bisa kemudian seolah-olah mewakili masyarakat, rakyat yang hari ini ingin tahu kebenaran kasus ini sampai tuntas, lalu tiba-tiba kita bermediasi apalagi damai, yang kemudian masyarakat kehilangan objek yang selama ini ya sedang ditunggu-tunggu. Sebenarnya seperti apa? Karena ditutupi dengan kedamaian. Jadi tidak boleh ada kedamaian yang menutupi kesalahan, kekeliruan. Apalagi berdamai hanya dengan dalih biar nggak dipenjara lah, biar ini tidak ada kegaduhan. Ya. Waduh, bentar teman-teman, bentar. Ini Bang Empel mengatakan bahwa kliennya offside kalau mau berdamai. Padahal Rismon Tiva itu belum menolak adanya mediasi. Loh. Dan Roy Suryo juga sepertinya tidak menolak mediasi gitu ya kan, seperti yang diungkapkan oleh Refli Harun. Dan ya sepertinya Bang Empel juga mau memenjarakan kliennya nih. Dia sebenarnya nggak apa-apa juga kalau Roy Suryo nanti ujung-ujungnya dipenjara kalau memang ijazah Pak Jokowi asli gitu ya kan. Kasian banget nemu kuasa hukum seperti ini ya, model-modelan begini. Yang kemudian diberi penegasan ini ijazahnya asli Jokowi, atau dengan penegasan ini scan ijazah asli Jokowi, maka keduanya ini yang terancam pidana 12 tahun penjara. Karena itu kita tunggu tanggal mainnya. Mohon media terus mengawal ini ya. Itu saja ya. Bang Jagir. Cukup sementara. Cukup dulu ya. Cukup dikit aja. Cukup. Rismon udah bilang loh, Bang Jagil kuasa hukumnya mau ngomong, tapi Empel bilang cukup ya, cukup dulu. Loh, kok begitu terus ditinggalin loh? Loh, ada apa ini? Hah? Apakah di antara Rismon dan Kozinudin sudah tidak ada hubungan baik lagi, teman-teman? Dan hanya terlihat baik-baik saja di depan kamera, tapi faktanya bisa kita simak nih, ditinggalin loh. Waduh. Ya. Nih, siapa punya nih? Tinggal Yang berdua. kami dan menurut kami diskursus ini bukan menuduh. gini ya. Nah, ini yang menurut saya Mas Faldo, boleh saya? Oke, menurut saya Mas Faldo gagal paham. Loh, gimana? Apa hubungannya antara statement Partai Demokrat, Iya. statement Ketum AHY Iya, yang pada kan saat nuduh itu Pak adalah Jokowi tentang kudeta. rumah Ada buktinya perjuangan. nggak? Tidak ada dalam Nggak ada kan? Ya udah, clear. Ini dalam
permasalahan sekarang ini. Kena Bahkan skakmat, ya pada kan? saat pernyataan itu tidak pernah ada yang bilang bahwa Pak Jokowi adalah bagian dari Iya, kudeta. kan, Tidak kudeta. pernah. Kan- Kita lihat kan- tahun sekarang. Kayak ngadepin kita Bang Jansen, Bang iya, Jansen tiap tapi hari kan di itu sini sudah kok. selesai Iya kan? permasalahannya. Itu sudah selesai Dan itu permasalahannya. Demokrat lalu menyatakan kenapa, Pak Jokowi tahu. kemudian saat ini dikaitkan lagi dengan Kan dari tadi ijazah ngomong Pak bukti. ijazah Pak Jokowi. Kan dari tadi Dan ngomong menurut saya mau saya bahas ini kan, gagal ya. paham, ini logika Ya. fallacy. Nah, Ini benar logika dong. fallacy. Karena Saya dari nggak sisi tahu solusi, logikanya saya di uji mana. bukti juga. Logikanya di mana apabila Pak AHY ketika berbicara tentang rumah perjuangan, tentang Kudeta, menjelaskan bukan rumah perjuangan, perjuangan. kudeta saja adalah bagian dari perjuangan yang kemudian dikemana? Bahwa Ya, sudah ada yang Anda curigai? Sebut kalau berani sebut. Sebutkan. Ayo sebut. saya hanya bisa menyebutkan bahwa ada backup. Nah, sebut siapa? Tapi kalau misal curigai Anda percaya ada seseorang yang berperan memainkan secara pentas politis. orkestra? Oke, begini. Saya kurang lebih 8 tahun ya berada di politik. Mungkin saya di sini kalau dunia politik paling junior. Ya. Ya. Aku 15 tahun Mas di politik. Iya. Jadi udah ngerti lah itu. Tapi Jadi banyak backup tapi gitu ya begini, kan? Ini sudah berlangsung terlalu lama. Ya, dan Mas Roy ini sudah menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu tanpa bukti selama 1 tahun Kacau lebih. ini. Kacau. Dan selama 1 tahun lebih itu, ya pasti kan ada bahan bakar. Betul. Bahan bakar yang dipakai sebagai energi untuk Mas Roy terus-terusan nih nge-push terus sehingga mendapatkan atensi media, sehingga mendapatkan atensi publik, sehingga mendapatkan maksud Anda ini atensi ada dan lain-lain agenda? dan lain-lain. Ada agenda. Iya. Ini kan dan tujuan kami NATO juga ini. dan kami menengarai bahwa Panik Roy Suryo ya kan? ya memang ada seseorang lah, Wih, ada seseorang kacau kalau ini. yang memiliki Wah, kepentingan. cuk katanya. Kami tidak tahu apakah orang itu sejak awal sudah bersama Mas Roy. Atau melihat, ini inline dengan kepentingan saya sehingga saya... Ini tuduhan chip in. tanpa bukti dan insinuasi. Udah jelas Ini betul. adalah bacaan kami. Lah ya bacaannya Ya. salah. Bacaannya Ini adalah Sinchan. bacaan kami. Bacaannya Sinchan Bahwa- karena bahwa- sama Panik seperti dia, junjungannya panik kok. dia. Bahwa... Ya, sudah Panik ada yang kau Anda kan? curigai? Panik kau kan? Sebut kalau berani sebut. Sebutkan. Ayo sebut. saya hanya bisa menyebutkan bahwa ada backup. Nah, sebut Ya. siapa? Tapi kalau misal curigai... Lah, Roy Suryo mau menjebak ya belum kan? pernah membicarakan itu. Lah ya enggak Mau menjebak ya kan? Ini sorry, aku mau nanggapin dulu. Mungkin Bang Rey ini sih lupa ya. Jadi di video yang ditunjukin oleh Bang Rizwan selama ini juga ada. Ada lembar pengesahan pengujiannya itu. nggak ada lembar pengujian. Betul. Ada lembar pengesahan di videonya Bang Rizwan ada kok. Betul kan Bang? Betul. Ada, Yang tanda tangan adalah satu pembimbingnya, yang sebelah kanan adalah dekannya. Saya ingin menambah. Tunggu dulu, ini biar lihat dulu satu dulu ya. Kedua, saya kan mengikuti betul alat bukti di perkara ini. juga. Di luar itu ada juga lembar pengesahan penilaian dari para penguji. Enggak ada. Tunggu dulu. Ini yang tadi video ada. Bisa tunjukkan Ada nggak? para penguji. Saya sebut namanya Pak. Harus Oke. ada lihat barangnya. Bisa tunjukkan. Ada di baris scan juga barangnya. Di Oke, depan di bisa folder. tunjukkan. Yang menguji itu adalah satu Prof Ahmad Sumintro, kedua Insinyur Sofyan, dan ketiga Insinyur Burhanuddin. Ada tanda tangannya semua. Tiga tanda tangan dan memberi nilai A. Ada tanggalnya Cuma juga. problemnya. Ada tanggalnya. Ada problemnya ya. Ada tanggalnya. dong. Ada. Ada tanggalnya. Problemnya adalah. Tanggal ada ya? Ada. Panik Si Roy penguji Suryo, ini. udah panik kau. Loh ini fakta kebenaran. Kita lihat nanti di Ada sidang. punya datanya. Kita lihat di sidang nanti. Nonton semua di sidang. Bang Rifai, Anda Kita betul lihat sidang. datanya. Kita Cuma nonton di persoalannya sidang, saya ada nobar semua kita. sini datanya. Ini tulisan sendiri bukan foto, ini tulisan. Ini tulisan. Ini sama ini. Tulisan sendiri katanya kan, tulisan sendiri. Ya Pak Rifai kan hanya mencatat apa yang ada di Polda Metro. Nggak mungkin Pak Rifai memfoto barang buktinya. Itu logikanya Roy. Emang Pak Rifai hanya mencatat. Nanti bukti fisiknya ya lihat di pengadilan. Sama seperti Joshua Sinambela tidak bisa menampilkan hasil scan ijazah Pak Jokowi ketika di rakyat bersuara. Tapi kata Joshua, nanti kita lihat di pengadilan karena Joshua sudah melihat scan aslinya ketika sebagai ahli di Polda Metro. Ini Roy ini udah mulai panik dia. Kemarin teman-teman, kemarin UGM melalui rektornya, Ibu Rektor Prof. Ova Emilia sudah lagi-lagi menegaskan bahwa Pak Jokowi masuk kuliah, skripsi, ujian, wisuda dari UGM. Yang pertama, Prof. Emilia sudah menyebutkan pembimbing akademik beliau itu dengan tegas dijawab Kasmujo. Apalagi coba? Kemudian
Soal Soe Mitro dan Sumitro, dua-duanya benar. Semuanya dipakai di dokumen-dokumen resmi. Apalagi coba, mengenai sarjana muda, Pak Jokowi 1983 apa 84 gitu ya, saya agak lupa. Beliau sudah menyelesaikan jenjang sarjana muda, tapi nggak ada ijazahnya. Beliau lanjut ke jenjang sarjana penuh S1 dan itu lulus tahun 85. Itu juga sudah ditegaskan oleh Ibu Prof. Jadi siap-siap saja Anda, Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan 5 tersangka lainnya, Rustam Effendi, siapa lagi tuh, saya lupa tuh, Egy Sujana dan kawan-kawan. Siap-siap aja, Anda bakal masuk bui dengan lancar, cepat, tanpa hambatan sepertinya ya. 83% orang yang suka sama Pak Jokowi, bahkan setahun setelah dia tidak lagi menjadi presiden, dan bahkan setelah diserang dengan berbagai macam isu, 83% itu besar. Ya, Pak Jokowi terlalu populer sih, elektabilitasnya tinggi terus. Jadi orang kuat Indonesia itu menurut saya dalam sejarah Republik ini cuma 2. Ya. 1 Soeharto, 2 Jokowi. Siapa lu itu paling takut sama Jokowi? Itu pasti itu. Dulu kalau saya lihat pimpinan Polri kalau pidato di depan presiden tangannya gini loh, ngeter loh. Jadi bagus Pak Jokowi itu, ditakuti di situ. Karena mereka melihat Pak Jokowi ini terlalu kuat, terlalu hebat. Siapa sih berani Pak Jokowi? Itu nggak ada yang berani. Luhut aja nggak berani, itu banyak jenderal-jenderal nggak berani. Apalagi seorang Heros Jarot, itu. Dikritik Surya Paloh, oke. Dikritik Mbak Mega, oke. Terus dia bilang gitu, aku ini dikritik Surya nggak apa-apa aja. Akan jangan Pak Jokowi. Kenapa kalau kesannya Asal jangan Pak Jokowi ya kan. Bisa mempengaruhi dan lain sebagainya sampai hari ini. Korea. 100 Korea. Saya sudah belajar politik. Saya belajar dari Pak Jokowi yang mengalahkan saya. Belajar dari Pak Jokowi. Berarti itu guru yang hebat, ya kan? Jokowi itu saya dari awal sudah mengatakan do not underestimate with this guy. Jokowi itu lo harus jadikan teman. Lo jadikan dia lawan, modal sendiri lo. Modal sendiri. Sesuatu yang kalau mau digoreng dan sukses digoreng itu harus mengaitkan dengan 007 Indonesia kita ini ya. Apa-apa yang negatif dikaitkan dengan Presiden Jokowi sebelumnya. Yang pasti di Morowali itu ada 2 bandara. Ada bandara milik negara, ada bandara milik swasta. Yang Pak Presiden Jokowi waktu itu resmikan 23 Desember 2018 adalah Bandara Umum Morowali yang dibangun dengan APBN dan APBD ya pemerintah setempat juga, dan itu bandara publik, siapapun bisa akses seperti bandara-bandara secara umumnya, walaupun memang statusnya sebagai bandara lokal ya, bukan bandara internasional. Jadi tidak benar kalau Pak Presiden waktu itu Pak Jokowi meresmikan Bandara IMIP, karena memang Bandara IMIP sudah jelas diutarakan bahwa itu bandara swasta, bukan bandara milik negara. Jadi tidak pernah diresmikan oleh Pak Jokowi. Tapi karena dia berada di satu daerah, satu kabupaten, ya mungkin gampang digoreng atau gampang terselip bahwa bandara itu diresmikan oleh Pak Jokowi. Tapi ternyata tidak. Buat yang kemarin paling kenceng ngehujat soal program MBG, katanya cuma buang-buang anggaran. Coba lihat hari ini, Aceh dan Sumatera Barat lagi kena bencana. Dan justru yang berdiri paling depan buat nyediain makanan, dapur MBG. Dan baru banyak yang nyadar, ternyata dapur MBG itu bukan cuma buat ngasih makan anak sekolah. Di saat darurat, fungsi dapurnya bisa langsung dialihin jadi dapur bencana. Gak perlu nunggu bangun dapur umum dari nol. Dapurnya udah ada, tersebar, dan siap pakai. Hari biasa dapur-dapur ini ngasih makan anak sekolah. Tapi pas musibah datang, dapur yang sama langsung jadi sumber logistik buat warga terdampak. Selama stoknya ada, mereka jalan gratis, tanpa ribut, tanpa pencitraan. Ironisnya nih, program yang paling sering dihina justru yang pertama bergerak. Dan hari ini manfaatnya kelihatan nyata. Jadi buat seluruh petugas dapur MBG di lapangan, terima kasih. Kalian bukan cuma masak makanan, tapi bawa harapan di tengah bencana. Dan buat saudara-saudara kita di Aceh dan Sumbar, kita kirim doa dan kekuatan. Negara mungkin sering dikritik, tapi lewat tangan orang-orang ini, negara sedang hadir. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan memang benar ya, program unggulan dan prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis atau MBG, selama ini selalu menjadi target serangan gerombolan pembenci dan barisan oposisi. Utamanya mereka yang tidak senang
dengan pemerintahan Prabowo Gibran serta Gibrannya sendiri mungkin. Ada yang bilang program MBG melanggar HAM, ada yang bilang program MBG tidak penting, yang penting sekolah gratis, ada yang bilang program ini menghina rakyat sendiri karena dianggap tidak bisa memberi makan anaknya, ada yang bilang program ini tidak membawa manfaat sekali dan juga hanya menjadi program korupsi, hanya dinikmati oleh pejabat-pejabat tertentu. Waduh, banyak sekali isu-isu yang mungkin menyasar program MBG ini. Tapi fakta yang terjadi di lapangan ketika bencana datang, program MBG lah yang paling depan menyediakan logistik kepada masyarakat dan semuanya dialihkan dari siswa kepada masyarakat. Ini luar biasa teman-teman. Ini sebuah loncatan yang sangat brilian mungkin dari pemikiran pembuatan dapur-dapur MBG ini. Jadi ya kalau kita mau kirim bantuan logistik ya kirim aja ke MBG ini kan, biar mereka yang masak dan segala macam. Jadi TNI tidak perlu repot-repot bangun dapur darurat, bangun dan lain sebagainya. Wah, ini keren banget sih. Tinggal TNI mungkin melengkapi gitu dapur-dapur MBG, datang ke dapur MBG, membantu masak, membantu menyiapkan logistik. Jadi ada kolaborasi yang terjadi di antara instansi negara. Ini luar biasa teman-teman. Dan aplaus buat program MBG. Jadi buat yang selama ini nyinyir, buat selama ini yang mungkin menganggap MBG itu tidak penting ya, sepertinya Anda perlu berpikir 2 kali. Dan kita kembali mengenai ijazah Pak Jokowi. Waduh. Ada lembar hasil pengujian skripsi Pak Jokowi. Yang selama ini ya lagi-lagi saya mau katakan begini teman-teman. Roy Suryo, Rismon, Tifa, orang yang selama ini mengaku-ngaku sebagai peneliti, tidak pernah melihat ijazah Pak Jokowi. Bahkan dia tidak pernah melihat berkas atau dokumen perkuliahan Pak Jokowi di UGM. Tapi dengan lancangnya dia mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi 1.000.000% palsu, 11 miliar persen palsu. Tapi sekarang agak turun 99,9 palsu. Agak turun ya. Ada 0,1% yang mungkin bisa menjadi alasan mereka segera masuk BUI. Nah, 0,1% ini itu tadi yang dibacakan oleh salah satu kuasa hukum Pak Jokowi kalau ada lembar pengujian. Kemudian video dari Ibu Ova Emilia, rektor UGM yang kemarin sudah terbit, yang menegaskan kembali mengenai ijazah Pak Jokowi. Tapi lagi-lagi ya komentar-komentar gerombolan pembenci pendukung Roy Suryo CS. Wah, Prof termul, rektornya termul, UGM jadi sarang termul. Waduh. Itulah ya, otak kalau sudah isinya kebencian, hatinya pun isinya kebencian. Apapun informasi-informasi yang keluar dari orang lain, dari seseorang yang positif tentunya pasti akan dianggap negatif. Tidak akan diterima, akan dibantah lagi. Dan tunggu saja bantahan dari Roy Suryo, bantahan dari Rismon. Pasti nanti mereka akan membantah lagi pernyataan dari Prof. Ova Emilia. Itu udah pasti. Dan ya kita hanya bisa menunggu mereka masuk BUI pakai rompi orange, nangis-nangis mungkin. Ya semoga Roy Suryo tidak pakai penyangga leher lagi, tidak pakai kursi roda lagi. Dan saya yang paling ingin saya lihat itu Rismon dan Tifa masuk BUI gimana modelannya. Karena kan Roy Suryo udah pernah, Tifa sama Rismon ini belum pernah. Jadi ya kita lihat bagaimana mereka nanti. Dan tadi bentar tadi Koji Nudin hampir lupa saya mengkritik kliennya. Dia nggak mau kliennya kalau mediasi teman-teman, nggak mau. Koji Nudin mau kalau ini sampai pengadilan, mau kliennya di penjara, mau kliennya di BUI berapa tahun dia ikhlas. Pengacara model apa ini? Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.